Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Hendro Priyono ataupun yang biasa dikenal sebagai Bapak Intelijen Indonesia mengenai sifat asli Pak Jokowi. Dan ini sifat ini sepertinya jarang diketahui oleh orang. Dan yang begini biasanya hanya diketahui oleh orang terdekat Pak Jokowi, orang-orang di sekitar Pak Jokowi, atau yang pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi. Waduh, kira-kira apa ya? Ini bikin penasaran juga nih teman-teman. Nah, selain itu, ada potongan pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dimana beliau memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Jokowi. Dan Pak Prabowo sempat menyinggung hal penting nih mengenai Pak Jokowi ataupun pemerintahan Pak Jokowi. Apakah ini terkait dengan kasus ijazah palsu beliau ataukah kasus pemakzulan Gibran? Nah, nanti kan kita dengarkan seperti apa penuturan dari Pak Prabowo ya. Dan di satu sisi, Pak Prabowo juga menyampaikan hal yang sangat luar biasa terkait dengan cita-cita, harapan, dan juga keinginan terbesar Pak Prabowo terhadap bangsa dan negara. Dan ini sangat mulia teman-teman. Harus kita dukung dan kawal Pak Prabowo. Jangan sampai dirongrong oleh orang-orang lain ataupun proksi-proksi asing nih. Nah, terakhir kita akan melihat video di mana ini terkait dengan pemakzulan Wapres Gibran. Ya, di mana sepertinya surat dari Purnawirawan TNI ini yang kemarin mendukung Anies, yang sekarang ini memakzulkan Gibran, sepertinya dicuekin oleh DPR dan juga MPR. Nah, ini kan membuat para purnawirawan ini menjadi sedikit sakit dan pusing, teman-teman. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu, Sunarko itu sempat mendatangi Habib Rizik. Apakah ingin mendapatkan petuah-petuah dari Rizik atau mendapatkan bantuan massa aksi? Karena kemarin Tarwiyah sudah mulai demo tuh. Kayaknya cair lagi nih satu proyek Tarwiyah nih. Yang dimana isunya adili Jokowi makzulkan Gibran. Aduh, itu aja terus isunya dari beberapa bulan lalu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya pernah ada benturan dengan sahabat saya, Luhut Panjaitan. Ada benturan karena pergaulan hidup saya. Saya dipanggil oleh Pak Jokowi, ditelepon, Pak Hendro bisa datang sini. Siapa? Pak Luhut bisa datang. Siapa? Datang kami ke istana. Dipertemukan dan beliau tanya, betul Pak Hendro ngomong begini, Pak Luhut betul ngomong begini. Tidak Pak, kita klarifikasi begini Pak. Itu Pak Jokowi dipanggil kita. Kalau gitu salaman, kalau nggak ada masalah saya salaman sama Pak Luhut Panjaitan. Tidak ada masalah lagi. Itulah sifat yang saya kagumi pada Pak Jokowi. Sifat yang Pak Hendro Priyono kagumi terhadap Pak Jokowi. Wow, luar biasa Pak Jokowi ya. Memang ini mirip-mirip dengan Pak Prabowo kali ya. Yang berjiwa besar, yang ingin merangkul, yang ingin menyatukan semuanya. Jangan ada perceraian, jangan ada pertengkaran satu sama lain. Dan inilah jiwa seorang pemimpin teman-teman. Dan semoga ya seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini ke depan itu punya sifat yang seperti ini. Ya, kalau Pak Prabowo tidak perlu kita ragukan lagi teman-teman. Pak Prabowo memang jiwanya ingin merangkul semuanya ya kan. Sama seperti Pak Jokowi. Wah, luar biasa. Karena itu saya juga berbahagia hari ini saya yang meresmikan, padahal KEK ini dirintis dari zaman Presiden Joko Widodo. Jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini untuk mengajak kita semua juga untuk menyampaikan penghargaan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo untuk membuka kawasan ekonomi khusus ini. Karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah Pak Joko Widodo. Ya, takdir saya yang dapat resmikan. Yang baik-baik saya resmikan. Yang baik-baik saya resmikan ya. Wow, inilah jiwa besar seorang pemimpin teman-teman ya.
tidak malu sedikit pun untuk berterima kasih dan juga memuji keputusan-keputusan presiden sebelum beliau. Inilah presiden yang kita butuhkan sekarang di tengah gejolak ekonomi, gejolak geopolitik yang sangat luar biasa. Beliaulah orang yang paling tepat memimpin bangsa ini. Bukan Anies ya, seperti kata Tifa gitu ya kan. Anies disiapkan untuk Timur Tengah. Anies disiapkan Allah untuk mencegah perang dunia ketiga. Aduh. Coba kirim Anies sana ke Timur Tengah, damaikan tuh. Tapi udah damai sih. Harusnya sih dari kemarin Tifa ini kirim Anies ke Timur Tengah sana. Cegah Iran versus Israel dan juga Amerika. Coba tuh kirim sana, buktikan omongan lu Tifa. Ini asal ngomong aja ya kan. Tugas suatu negara adalah untuk melindungi rakyatnya. Melindungi rakyatnya meliputi semua aspek. Pertama tentunya aspek kesejahteraannya, kehidupannya. Berarti rakyat harus dijamin, dilindungi dari kelaparan dan kemiskinan. Dan sesudah itu atau berbarengan dengan itu, langkah untuk membantu keluar dari kemiskinan adalah meningkatkan kualitas hidup, terutama kesehatan warga negara. Pengeluaran kesehatan saya kira adalah sesuatu yang mengambil porsi besar dari pengeluaran setiap keluarga, warga negara. Karena itu, negara harus hadir, negara harus berani untuk menjadi pelopor dalam menjamin dan menjaga kesehatan seluruh rakyatnya. Salah satu tugas pokok suatu negara dalam melaksanakan pemerataan kesejahteraan antara lain memberi pelayanan kesehatan yang terbaik yang bisa diberikan kepada seluruh rakyat. Jadi pendidikan kesehatan adalah wahana pemerataan, wahana peningkatan kesejahteraan. Wah, luar biasa ya cita-cita besar dari Pak Prabowo untuk bangsa ini, teman-teman. Dan itulah mungkin tujuan nasional beliau ya, yang akan digenjot, yang akan dikerja oleh Pak Prabowo. Dan ini masa depan kita akan cerah kalau presiden kita seperti ini, teman-teman ya. Dan ya, tidak salah memang, Pak Prabowo Gibran sangat luar biasa. Kita harus dukung, kita harus kawal pemerintahan ini sampai selesai, teman-teman. Jangan sampai kita diadu domba, dicerai berai, gampang disusupi oleh proksi-proksi asing, sehingga mereka dapat menyebarkan politik divide et imperanya seperti yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo. Dan juga ya Pak Jokowi biasanya mengingatkan juga bahwa hati-hati terhadap propaganda asing, karena ya mereka tidak ingin melihat bangsa atau negara yang berkembang menjadi negara maju, teman-teman. Apalagi ya mereka takut dengan hilirisasi kita. Dan semoga ini banyak sekali nih program-program yang akan dibangun dan dibuat oleh Pak Prabowo. Sekolah rakyat, kesehatan gratis. Wah, luar biasa. Semoga semua bisa terwujud. Dan suasembada pangan kan sudah mulai kelihatan tuh. Beras sudah surplus, sudah banyak, tebu sedang digenjot, dan lain sebagainya. Ini kan pondasi-pondasi utama bangsa kita yang harus dikerjakan secepatnya, teman-teman. Agar ya nantinya ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh misal perang, ataupun COVID, ataupun ada pandemi lainnya, ya kita sudah siap menghadapi itu semuanya. Untuk update surat pemakzulan gimana dari Forum Penagrawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Belum dia apa-apain suratnya kan? Pimpinan begitu kan? Belum. Barangkali entah ada, sudah ada, saya belum.
belum. Tapi kalau Bapak sama kayak Pak Dasko nggak ada komunikasi juga soal itu Pak, atau sama pimpinan lainnya? Sama Pak Dasko. Iya, atau sama yang lainnya Pak? Saya Pak Dasko sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, bicara yang lain. Waduh, tidak ada pembicaraan mengenai surat pemakzulan Gibran. Dan juga, ya surat ini belum dilihat oleh pimpinan MPR. Aduh gimana dong? Dan kemarin ketika rapat paripurna, tidak dibacakan juga suratnya. Dan menurut Ibu Puan, surat itu masih di mana? Di balik apa di mana itu teman-teman? Saya agak kurang ngerti nih kalau sistem-sistem apa ya DPR dalam gitu. Ini belum dibacakan dan sepertinya ini membuat purnawirawan TNI ini yang ingin memakzulkan Gibran mulai gigit jari dan sakit kepala. Aduh. Saya kira yang dilakukan oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, terus termasuk di Blitar, melakukan berbagai macam pertemuan dengan berbagai macam kelompok, termasuk silaturahmi termasuk berziarah ke makam Bung Karno di Blitar adalah sebuah tindakan yang baik dan bagus, karena bagaimanapun Bung Karno itu milik bangsa Indonesia, bukan milik satu kelompok atau satu golongan, milik kita semuanya, sehingga silaturahmi dan ziarah ke makam beliau sebagai bentuk penghargaan, penghormatan dari generasi kemudian kepada generasi sebelumnya. Jasa Bung Karno terhadap Republik ini begitu besar. Beliau adalah proklamator bangsa, beliau adalah Presiden Republik Indonesia pertama, dan karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menghormati, mengingat jasa beliau dengan cara berziarah dan mendoakan mudah-mudahan beliau di alam kubur diberi ketenangan dan semua jasa baiknya kepada bangsa Indonesia kemudian dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin. Dengar tuh, karena kemarin ada yang ngomong begini. Gibran ini sedang mengangkangi presiden, seenaknya saja telepon menteri, seenaknya saja ketemu warga menyelesaikan persoalan. Aduh. Mas Gibran kan sudah ngomong, itu perintah dari Pak Prabowo, itu arahan dari Pak Prabowo. Kalau Gibran turun ke masyarakat hanya berkunjung, serap aspirasi, nanti kalian ngomong lagi tuh, cuma datang kemudian pergi nggak berbuat apa-apa. Aduh. Ya namanya jiwa pembenci ya. Sudahlah teman-teman, sekali hatinya buruk, sekali hatinya busuk, ya udah nggak ada yang baik di hati mereka tentang orang tersebut, tentang Gibran, tentang Jokowi dan lain sebagainya. Upaya untuk memaksulkan Gibran Rakabuming yang sekarang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia bukan saja merupakan sebuah langkah atau upaya yang tidak bijaksana, tetapi sebuah upaya penghancuran diri sendiri ketimbang ingin membawa Indonesia jauh lebih baik. Hari ini mungkin Gibran dipandang sebagai satu batu sandungan, tetapi lambat laun seorang Gibran akan membuktikan bahwa Indonesia mendapatkan momentum atau kesempatan emas untuk membawa Indonesia jauh lebih baik dari hari ini, di bawah salah satunya adalah kepemimpinan anak muda dalam suasana kolaborasi bersama para senior-senior seperti Prabowo. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya memang pemakzulan Gibran ini tidak akan berjalan karena suratnya saja masih dicuekin teman-teman. Dan pengakuan Pak Muzani tadi, dia tidak pernah membahas soal isu pemakzulan ini dengan Pak Dasko. Dan memang semua partai sepertinya tidak ada membahas ini gitu. Tidak ada yang ingin melanjutkan surat dari purnawirawan ini. Karena di DPR sendiri belum dikirim ke pimpinan suratnya, di MPR juga belum dikirim ke pimpinan suratnya. Jadi ya sepertinya tidak pantas juga untuk dikaji gitu. Hanya ingin membuat suasana gaduh di Republik ini. Karena ya menurut saya ya, kalau memang Gibran ini mau dimakzulkan ataupun diproses pemakzulannya, ya ini akan membuat stabilitas politik kita tidak baik teman-teman. Ya sekarang kan Pak Prabowo dan Mas Gibran sedang bekerja tuh. Pak Prabowo mengurus geopolitik, kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, mengurusi hubungan internasional,
mengurusi hal-hal penting dan besar lainnya. Mas Gibran diberi arahan untuk turun ke masyarakat, mengawal swasembada pangan, berinteraksi dengan masyarakat, menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bawah. Ya, terus datang kalian ini tiba-tiba ingin memakzulkan Gibran. Datang tiba-tiba isu-isu nggak penting yang membuat pemerintah ini pecah fokus lagi, pecah konsentrasi lagi. Di tengah pemerintah Prabowo Gibran sedang menggenjot kemajuan bangsa. Ya, diganggu lagi dengan hal-hal remeh-temeh, receh yang nggak jelas. Ditambah Rismon lagi. Berusaha untuk menyeret-nyeret Pak Prabowo dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Ya untuk apa gitu Anda menyeret-nyeret Pak Prabowo? Nggak penting isu ijazah ini bagi pemerintah, nggak penting. Biar kalian aja yang sibuk. Jangan sibukkan pemerintah dengan hal-hal yang ya tidak bermanfaat seperti itu. Ini kan apa ya? Mereka ini sedang berusaha untuk merongrong pemerintah sepertinya teman-teman. Apakah memang mereka ini dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat bangsa kita gaduh? Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan tadi ya Pak Prabowo sangat memuji keputusan politik Pak Jokowi membuat KEK ini dan lain sebagainya yang ya ini sangat strategis gitu. Membuat masyarakat tidak ada kelas-kelas atau strata sosial lagi, semua bisa dilayani dengan ya hal yang sama. Di mana juga tadi Bapak Hendro Priyono membongkar bagaimana sifat asli Pak Jokowi yang beliau kagumi. Ini kan sangat luar biasa. Orang-orang saling mengagumi, orang-orang saling saling mengangkat satu sama lain, tidak saling menjatuhkan. Ini hal yang luar biasa, teman-teman. Kemajuan bagi bangsa kita. Dan coba kalian perhatikan, orang-orang yang membuat gaduh sekarang ini, ya sepertinya orang-orang yang tersakiti, tidak punya jabatan, hanya menjadi masyarakat biasa, kalah pilpres, sakit hati, ingin menjatuhkan Pak Jokowi, ingin menyingkirkan keluarga Pak Jokowi, biar mereka bisa menjadi mengusung orang yang dia ingin usung untuk menjadi pemimpin di negeri ini, seperti Anies Baswedan mungkin. Nah, ini kan hal-hal konyol, teman-teman. Ya, itulah teman-teman, kita harus mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar bisa mencapai seluruh janji-janji politik beliau. Agar bisa mensejahterakan rakyat yang penting, teman-teman, dan mengangkat harkat dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.